Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini adalah hari kedatangan keluarga Ken. Sejak pagi, para pelayan mansion sudah sibuk menyiapkan makanan dan kamar untuk kedua orang tua Ken serta kakak dan adik Ken. Dan akhirnya mereka pun datang. Ara dan Ken serta si kembar menyambut kedatangan mereka. "Apa kabarmu sayang?" tanya Nyonya besar Volkov. "Baik, Mam," jawab Ken. Kemudian Ken menyambut dan memeluk semua anggota keluarganya yang datang. "Grandma sangat merindukan kalian sayang, kalian terlalu lama berlibur," ucap sang Nyonya besar kepada kedua cucu kembarnya. "Kami sangat bahagia di sini, Grandma, karena ada Onti Ara yang menemani kami bermain," ucap Ana semangat. "Onti Ara, apakah uncle kalian sudah menikah?" canda sang nenek. Ara merasa canggung mendengar candaan sang Nyonya besar. "Saya Ara, Nyonya. Saya asisten Tuan Ken di perusahaan," ucap Ara memperkenalkan dirinya. "Panggil aku Onti saja sayang, terima kasih sudah menjaga kedua cucuku," ucap Nyonya Elis Volkov sembari memeluk Ara. Ara merasakan kehangatan menjalar ke hatinya. "Seandainya Mama masih hidup, pasti aku akan menerima pelukan hangat darinya setiap hari," batin Ara sedih. Keluarga besar Ken memperlakukan Ara seperti bagian dari keluarga. Tentu saja itu karena si kembar yang terus-menerus membanggakan onti barunya. "Ken, pamormu mulai turun di mata si kembar. Posisimu telah tergantikan oleh onti Ara yang cantik. Hahaha," ucap Elina sang kakak sambil tertawa. "Dia sangat cantik. Tumben kau belum menangkapnya. Pasti dia sangat sulit ditaklukkan, iya kan? Wah, ternyata Ken si penakluk wanita gagal menaklukkan onti Ara. Wek 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 wek," ejek Randy sang adik laki-lakinya. "Ya Tuhan, kalian ini terlalu kepo dengan kehidupanku. Seharusnya kakak khawatir karena Ara sudah menjadi idola si kembar. Kakak akan tersingkirkan. Hahaha," cibir Ken. "His, kau menyebalkan Ken," jawab Elina. "Dan kau Randy, selesaikan kuliahmu secepatnya. Kalau tidak, kakak akan menarik fasilitas apartemenmu di Australia," ancam Ken dengan senyum jahatnya. "Jangan kak, kakak adalah kakak tertampan dan terbaik yang aku punya. Kak Elina gak ada apa-apanya dibanding Kak Ken," rayu Randy yang sudah mendapat tatapan tajam dari Elina. Lalu Ara dan keluarga besar Volkov mengadakan makan siang di halaman belakang yang sudah disiapkan oleh para pelayan Ken. Ara menikmati hari-harinya bersama keluarga Ken. Orang tua Ken sangat baik dan ramah, kakak dan adiknya juga. Randy sering bepergian bersama teman-teman yang dikenalnya melalui media sosial, jadi jarang ada di mansion. Begitupun dengan Elina dan suaminya serta si kembar. Mereka benar-benar memanfaatkan waktu liburan mereka untuk pergi ke berbagai tempat wisata. Ara lebih sering menemani Nyonya Elis yang lebih banyak menghabiskan waktu di mansion. Sedangkan sang tuan besar Volkov tampak sering mengikuti Ken ke perusahaan. "Ara, apa orang tuamu tidak keberatan kau tinggal di mansion, Ken?" tanya Elis di sela-sela kegiatan memasaknya. "Aku sudah tidak punya orang tua, Onti. Mereka sudah meninggal sejak umurku 14 tahun dan aku anak tunggal," ucap Ara sendu. "Oh, maafkan Onti sayang, kau tidak sendirian sekarang sayang. Kau bisa menganggap kami keluargamu, oke?" ucap Elis lembut dan memeluk Ara. "Terima kasih Onti," jawab Ara menahan tangisnya. Ara sebenarnya tidak ingin terlalu dekat dengan keluarga besar Ken. Hanya saja entah kenapa dia tidak bisa bersikap cuek dan datar dengan sikap ramah keluarga Volkov. "Sudah berapa lama kau bekerja di perusahaan Ken, Ara?" tanya Elis.
Sudah 2 tahun, Auntie, aku mendapat gaji yang besar di sana, dan Tuan Ken sangat baik padaku, jawab Ara. Apakah dia masih suka berkencan dengan banyak wanita? Lanjut Alice bertanya. Aku tidak terlalu mengetahui kehidupan pribadi Tuan Ken, Auntie. Aku hanya mengurusi masalah perusahaan, jawab Ara dengan senyum canggungnya. Anak itu masih saja belum move on. Kau tahu, Ara, Ken pernah sakit hati dengan mantan tunangannya. Padahal ketika itu mereka sudah akan menikah. Dan sampai sekarang dia tidak ingin menjalin hubungan serius dengan wanita manapun. Dan Auntie tidak suka dengan kehidupan bebasnya dengan banyak wanita sekarang. Keluh Nyonya Alice. Meskipun umurnya sudah menginjak pertengahan 60-an, tapi Nyonya Alice masih terlihat cantik. Dia hanya takut memulai lagi dan takut kehilangan. Makanya dia selalu meninggalkan wanita yang bersamanya dan hubungannya tidak lebih dari sebulan. Aku sudah pasrah dan tidak ingin ikut campur dalam kehidupannya karena dia sudah dewasa. Lanjut Nyonya Alice dengan wajah sedihnya. Ara hanya mendengarkan keluh kesah Nyonya Alice karena dia sadar dia tidak punya hak untuk mengomentari kehidupan pribadi bosnya. Setelah lama bergulat dengan kegiatan memasak yang diselingi dengan obrolan santai, akhirnya Ara dan Nyonya Alice menikmati waktu santainya di taman belakang bersama sambil menikmati teh panas di sore hari. Malam hari, penghuni mansion berkumpul kembali. Semua telah kembali dari aktivitasnya masing-masing. Dan mereka sekarang sedang menikmati makan malam bersama. Oh iya, Ara, besok kau ikut aku untuk meninjau proyek di luar kota karena Pak Andi ada urusan di kota lain, perintah Ken. Baik Tuan, jawab Ara datar. Kau benar-benar profesional, Ara. Kau wanita satu-satunya yang bersikap datar pada adik tampanku ini. Haha, aku suka, ucap Elina sambil melirik ke arah Ken. Ara dan Ken tampak cuek mendengar candaan Elina. Ayo kita mulai makan malamnya, ucap Nyonya Alice. Setelah makan malam, Ken menyuruh Ara untuk ikut ke ruang kerjanya. Mereka akan membahas perjalanan besok. Tuan, aku tidak membawa setelan kerjaku. Apa sempat aku ke apartemenku untuk mengambil bajuku? Tanya Ara. Tidak perlu, kau bisa meminjam baju resmi Kak Elina. Dia banyak membawa baju resminya, jawab Ken santai. Baiklah, ucap Ara yang langsung melanjutkan memeriksa dokumen yang akan dibawanya besok. Selama 1 jam, Ara dan Ken berkutat dengan pekerjaannya masing-masing dan akhirnya mereka menyelesaikannya. Ara, aku ingin menciummu sekarang. Aku sudah mengantongi izinmu, bukan? Aku memintanya sekarang, ucap Ken tiba-tiba. Ara tentu saja kaget dengan perkataan Ken yang tiba-tiba ingin menciumnya. Apa kau masih penasaran denganku, Tuan? Aku hanya wanita membosankan. Kau akan kecewa, ucap Ara dengan menyembunyikan rasa gugupnya. Aku ingin mencobanya. Apakah kau semembosankan itu? Apa kau keberatan? Aku tidak mempermainkanmu. Aku hanya ingin membuat hidupmu tidak terlalu flat saja, ucap Ken yang sekarang sudah berdiri dekat di hadapan Ara. Jantung Ara berdetak kencang. Wajah tampan Ken sangat dekat dengan wajahnya. Lalu Ken mulai mengecup bibir Ara. Ara merasa tubuhnya disengat aliran listrik. Ini adalah first kiss Ara. Dia tidak pernah berpacaran ataupun dekat dengan pria karena dulu dia sekolah di sekolah khusus wanita. Setelah kematian kedua orang tuanya membuat Ara sangat introvert. Ara mencoba menenangkan dirinya. Ken kembali menciumnya. Kali ini ciumannya lebih dalam dan bermain di atas bibir penuh Ara. Ken semakin memperdalam ciumannya. Ara membalasnya. Ara membalas ciuman Ken dengan lembut tanpa ada keburu-buruan. Ciuman yang tenang dan lembut itu membuat Ken semakin terhanyut dan membuat gairahnya muncul. Tapi Ken berusaha menahan gairahnya.
Akhirnya, Ken melepaskan ciumannya setelah beberapa lama mereka berciuman. "Sepertinya kau suka dengan ciuman kita?" tanya Ken dengan senyum menawannya. Aku menyukainya. Apakah kita akan melakukan yang lebih dari ini nanti?" tanya Ara berani. Ken tidak heran jika Ara mengatakan hal itu. Ara termasuk tipe orang yang selalu mengatakan apa adanya dan terkesan savage. "Sebenarnya aku ingin melakukannya sekarang, tapi aku takut keluargaku akan mendengar suara-suara desahan dari kita," goda Ken yang tersenyum jahil. Ara berusaha bersikap biasa saja seperti biasanya. "Baiklah, aku akan tidur. Besok kita akan berangkat pagi, bukan?" ucap Ara akhirnya. Istirahatlah. Besok kita akan benar-benar sibuk," jawab Ken. Setelah masuk ke kamarnya, Ara memegang bibirnya. "Apa yang kulakukan? Mengapa aku membalas ciumannya? Oh God, aku pasti sudah gila. Dan apa katanya tadi? Kami akan melakukan yang lebih dari ini. Apa yang harus kulakukan? Apa aku hanya perlu menikmatinya saja?" galau Ara dalam hatinya. Ara tidak munafik bahwa sebagai wanita yang sudah dewasa, dia juga membutuhkan pelampiasan seksnya. Tapi mengapa dia harus terjebak dengan bosnya? Itu membuatnya tidak bisa menolak keinginan sang bos. Dan Ara takut terjatuh lebih dalam dengan pesona Ken. "Baiklah, aku akan mengikuti permainanmu, Ken. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Bukankah selama 2 tahun aku bisa bertahan dengan perasaan datarku padamu, Ken? Anggap saja ini kebutuhan hasratku saja," batin Ara.